Jangan lupa cek playlist untuk melihat update terbaru. Kaisar Beladiri Tiran. Season 3. Hei, saudara-saudara, kalian baik-baik saja. Nada bicara orang biadab itu santai, seolah-olah dia baru saja bertemu tetangganya setelah makan dan dengan santai bertanya apakah mereka sudah makan. Orang-orang dari Sekte Gagak Emas dan Sekte Langit Ungu semuanya tercengang astonished, mulut mereka ternganga. Dari mana asal orang yang ganas ini? Singa lapis baja kuning di pundaknya pasti memiliki berat lebih dari 5.000 kilogram. Bukankah melelahkan membawanya seperti itu? Selain itu, mengapa sekelompok binatang buas yang sombong dan liar itu tampak takut ketika dia muncul? Pemandangan di hadapan mereka terlalu sulit dipercaya, dan semua orang ketakutan. Gu Chen menyapa mereka dengan senyuman, tetapi mereka semua mengabaikannya dengan tatapan kosong. Ia merasa ragu dan tidak yakin. Ia ingin berdagang dengan kelompok orang ini, jadi wajar jika ia harus lebih sopan. Ia juga telah melihat situasi mereka, dan kemunculannya bisa dikatakan sangat tepat waktu. Dia tidak mengerti mengapa sekelompok besar binatang buas menyerang kelompok orang ini secara terorganisir. Mereka berasal dari berbagai spesies seperti beruang, serigala, gajah, harimau, dan bahkan burung. Secara logika, mustahil bagi mereka untuk bekerja sama. Tidak masalah jika dia tidak mengerti, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Teknik pedang suci tidak dapat ditembus. Bahkan jika dia dikelilingi oleh ratusan binatang buas, dia yakin bahwa dia dapat melarikan diri dengan selamat, jadi dia menunjukkan dirinya. Teman ini, tolong bantu kami. Lu Yichen adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya. Dia menatap Gu Chen dan berseru dengan penuh semangat. Dia tidak tahu dari mana orang ini berasal, tetapi karena binatang buas di sekitarnya sangat takut padanya, itu berarti dia luar biasa. Asalkan dia bersedia membantu, mereka mungkin bisa melarikan diri hari ini. Yang lain juga pulih dari keterkejutan mereka dan memohon bantuan Gu Chen, menganggapnya sebagai harapan terakhir mereka. Gu Chen awalnya ingin berdagang dengan mereka. Mendengar ini, dia berjalan maju, dan matanya berkedip. Bukan tidak mungkin saya bisa membantu Anda, tetapi saya memiliki suatu kondisi. Saat Gu Chen berbicara, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik Lu Yichen. Pedang di tangannya tampak luar biasa. Ukiran pedang itu seperti bintang, memancarkan aura dingin yang menakutkan dan sangat tajam. Kondisi apa? Lu Yichen segera bertanya, tetapi ia menyadari bahwa tatapan Gu Chen tertuju padanya, menunjukkan sedikit gairah. Jantungnya tak kuasa menahan getaran. Orang di depannya memiliki rambut acak-acakan seperti sarang burung, dan seluruh tubuhnya kotor. Dia sudah menduga bahwa orang itu mungkin seorang biadab yang tinggal di sini. Secara naluriah, dia takut pada orang-orang barbar, karena orang-orang ini lebih biadab, kasar, dan tidak terkendali. Jika dia mencarinya, apa yang akan dia lakukan? Lu Yichen tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Dia cantik, jadi tidak aneh jika hal seperti ini terjadi padanya. Aku menginginkanmu. Begitu Gu Chen membuka mulutnya, wajah Lu Yichen langsung pucat pasi, dan tubuhnya hampir lemas. Aku ingin pedang itu ada di tanganmu. Setelah Gu Chen selesai berbicara, Lu Yichen tercengang. Apa? Aku tidak bisa. Jika tidak berhasil, kita bisa menggantinya dengan yang lain. Gu Chen mengerutkan kening dan memandang yang lain, mencari pedang yang lebih baik. Tidak, jika kau menginginkan pedang bintang dingin ini, silakan ambil. Lu Yichen tersadar dan buru-buru berkata. Wajahnya langsung memerah. Jadi, dia terlalu banyak berpikir. Pihak lain bukanlah tipe orang seperti itu. Dari suaranya, dia sepertinya tidak terlalu tua, dan kata-katanya mudah dibujuk. Aku juga ingin semua pil penyembuhan itu ada padamu, kata Gu Chen lagi. Ya, tentu saja. Semua orang mengangguk-angguk seolah sedang menumbuk bawang putih. Sungguh lelucon, jika mereka mati di sini, apa gunanya pil penyembuhan itu? Lagi pula, pil itu tidak terlalu berharga. Melihat betapa kooperatifnya kelompok orang ini, Gu Chen merasa puas dalam hatinya. Ada begitu banyak binatang buas di sini, dan di matanya, mereka hanyalah makanan. Bahkan jika dia tidak membantu mereka, dia tetap akan membantu mereka. Memecahkan masalah senjata dan pil penyembuhan benar-benar merupakan hal yang menyenangkan. Apakah Anda memiliki kondisi kesehatan lain? Lu Yichen bertanya lagi. Tidak, jawab Gu Chen lugas. Semua orang saling memandang dengan tak percaya. Apa kamu yakin? Lu Yichen merasa sedikit menyesal. Dari sudut pandangnya, dengan begitu banyak binatang buas yang mengelilinginya, bahkan jika dia kuat, dia tetap harus mengambil risiko besar. Mengambil risiko sebesar itu untuk membantu mereka, yang dia inginkan hanyalah pedang dan pil penyembuhan. Dia benar-benar terlalu mudah diajak bernegosiasi. Gu Chen mengangguk. Lu Yichen terkejut, melihat sepasang mata jernih di wajah kotor pihak lain, hatinya tersentuh. Di dunia ini, sulit menemukan orang sebaik itu. Kalau begitu, aku akan mengganggumu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Lu Yichen menyerahkan pedang bintang dingin miliknya dengan kedua tangan. Gu Chen mengambilnya dan mengayunkan bilahnya dengan ringan. Sebuah teriakan tajam terdengar, dan dia tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Pedang yang bagus. Pedang ini ditempa dari baja dingin berusia ribuan tahun. Ketajamannya tak tertandingi, dan terasa nyaman saat disentuh. Lu Yichen tak kuasa berkata, ini adalah hadiah dari ayahnya, dan ini sudah merupakan pedang fana kelas atas. Namun, dibandingkan dengan keselamatan sekelompok orang, pedang saja bukanlah apa-apa.
Gu Chen membawa pedang itu dan melemparkan mayat singa bersirah kuning ke samping. Gemuruh. Tanah bergetar sedikit, membuktikan bahwa berat mayat itu memang nyata. Lu Yichen diam-diam memperkirakan bahwa untuk dapat membawa mayat seberat lebih dari 10.000 pon dengan begitu mudah, orang ini pasti telah mencapai alam tubuh jasmani tingkat 9. Gu Chen berbalik dan memandang ratusan binatang buas yang mengelilinginya, memperlihatkan senyum mengejek. Kenapa kalian tidak lari menyelamatkan diri? Sebelumnya, ketika dia mengejar binatang buas itu, mereka semua lari ketika melihatnya. Namun, meskipun mereka masih agak takut padanya dan ragu untuk maju, jelas bahwa mereka tidak berniat untuk melarikan diri. Kalian harus berhati-hati, kelompok binatang buas ini dipimpin oleh binatang iblis dari alam Xiantian. Dengan perintah binatang iblis itu, mereka tidak akan pergi dengan mudah. Lu Yichen buru-buru mengingatkan, khawatir Gu Chen akan dirugikan. Pada saat yang sama, dia dan para pengikutnya mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk mengikuti Gu Chen untuk menumpahkan darah. Makhluk iblis dari alam Xiantian. Gu Chen tercengang. Melihat pakaian yang dikenakan orang-orang ini, tidak mungkin kebetulan bertemu orang-orang dari Sekte Langit Ungu dan Sekte Gagak Emas. Dia sudah lama mendengar tentang kemunculan makhluk iblis langka dari alam Xiantian di hutan terlarang, tetapi itu sudah lama sekali. Dia mengira bahwa orang-orang dari Sekte Gagak Emas dan Sekte Langit Ungu telah berhasil, dia tidak menyangka mereka akan menderita kerugian sebesar itu. Setelah memahami seluk-beluk masalah tersebut, senyum di bibir Gu Chen menjadi semakin cerah. Dalam hal itu, karena kelompok binatang buas ini tidak akan mudah melarikan diri, dia akan dapat menghemat banyak energi. Dentang. Gu Chen mengangkat pedang bintang dingin, dan cara pandang semua orang terhadapnya berubah. Beberapa saat yang lalu, mereka merasa dia mudah diajak bicara, tetapi saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang tampaknya sangat kuat. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditempa melalui tumpukan mayat dan lautan darah. Pedangnya, haus darah. Begitu pedangku terhunus, hanya kematian yang menanti. Gu Chen melangkah maju dengan cepat, dan bayangan pedangnya melesat, terpecah menjadi ribuan bagian. Pedang tak bernyawa, juga dikenal sebagai pedang pembantaian, cepat, kejam, dan mematikan. Kemanapun ia lewat, daging dan darah binatang buas akan berhamburan. Gerakannya terlalu cepat, seolah-olah dia sedang memotong kubis. Sekelompok binatang buas itu sama sekali tidak bisa melawannya. Bab 22. Serigala biru Steelback terbelah menjadi dua dengan satu tebasan. Perut beruang iblis hitam berdahi putih itu terbelah. 4 kaki gajah raksasa bersisik biru yang menyerupai pilar roboh dengan bunyi keras, dan harimau ganas itu hancur tertindas oleh gajah raksasa tersebut. Cahaya pedang Gu Chen terlalu cepat. Dia bergerak di antara ratusan binatang buas seperti cahaya yang berkedip dan bayangan yang berlalu, setiap pedangnya mengincar nyawa mereka. Teknik pedang macam apa itu? Bagaimana mungkin dia bisa sekuat itu? Para murid dari kedua sekte itu mengikuti di belakang untuk menerobos pengepungan, hati mereka dipenuhi dengan ketersenjingan. Gu Chen bagaikan dewa kematian. Kemampuan pedangnya telah mencapai kesempurnaan. Tidak ada satupun gerakan pedang yang berlebihan. Seni pedang tanpa debu. Itulah jurus pedang tanpa debu, yang dikenal sebagai jurus pedang terkuat di alam tubuh fisik. Para murid Sekte Gagak Emas berseru kaget saat mereka mengenalinya. Apa kamu yakin? Aku pernah melihat murid-murid Sekte Wuchen menggunakan teknik pedang ini sebelumnya, dan sepertinya tidak sekuat ini. Murid lainnya berkata dengan ragu. Ke-13 sekte di prefektur Fenglin memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Seni pedang Wuchen adalah seni pedang terkenal dari Sekte Wuchen, dan banyak orang yang mempelajarinya. Aku tidak mungkin salah. Aku pernah melihat Ye Qingxuang menampilkan seni pedang suci di ujian 13 sekte. Kudengar ada 4 tingkatan dalam seni pedang tanpa debu. Dulu, Ye Qingxuang telah menunjukkan tingkatan kedua, alam kekosongan, dan itu sudah sangat kuat sehingga tidak banyak orang yang mampu menghadapinya. Murid Sekte Gagak Emas itu langsung membalas. Jadi maksudmu orang ini bukan orang biadab, melainkan murid Sekte Wuchen. Wajah Lu Yichen dipenuhi dengan keterkejutan. Menurutmu, sampai level berapa teknik pedang tanpa debu orang ini? Apakah dia lebih kuat dari Ye Qingxuang? Orang lain pun tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Nama Ye Qingxuang tidak hanya dikenal di dalam Sekte Wuchen. Sebagai seseorang dengan fisik suci bela diri, dia hampir menjadi legenda di sekte-sekte lain di Fenglin Mansion. Orang ini tidak ragu-ragu menggunakan pedangnya. Bahkan gajah bersisik biru pun tidak bisa menghalangnya. Kekuatan ini bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan Ye Qingxuang. Kalau aku tidak salah, dia pasti sudah memasuki tahap ketiga, alam tak bernyawa. Penilaian terhadap murid Sekte Gagak Emas itu membuat semua orang terkejut. Kemampuan berpedangnya bahkan lebih hebat daripada Ye Qingxuang. Sekte Wuchen memang dipenuhi oleh orang-orang berbakat. Kapan jenius seperti ini muncul? Aku penasaran siapa namanya, tapi dia pasti juga murid inti Sekte Wuchen. Lu Yichen mengerutkan kening. Dia telah melihat banyak murid inti Sekte Wuchen, tetapi tak satu pun dari mereka yang tampak sebanding dengan penampilan orang di depannya. Tentu saja, pihak lain tampak agak ceroboh, dan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, jadi dia tidak bisa memastikan. Saat semua orang masih terkejut, Gu Chen telah membunuh sejumlah binatang buas. Meninggalkan mayat rekan-rekan mereka, mereka meraung ke Stong Kuan dan perlahan mundur ke dalam hutan. Jiji, kreak-kreak. Pada saat itu, beberapa raungan terdengar dari tebing di atas kepala mereka. Beberapa di antara mereka tampak bingung dan kesal.
Binatang buas yang tersisa melirik ke puncak tebing, lalu ke arah Gu Chen yang memegang pedang. Setelah ragu sejenak, mereka melarikan diri. Mereka sudah takut pada makhluk buas humanoid itu. Sekarang setelah mereka sekali lagi mengalami ketakutan dikuasai olehnya, mereka benar-benar tidak ingin mengorbankan nyawa mereka. Pada akhirnya, hanya sebagian kecil dari binatang buas itu yang berhasil melarikan diri. Ratusan mayat binatang buas tertinggal di lokasi kejadian. Setelah pertempuran yang begitu hebat, bahkan Gu Chen pun kelelahan hingga terengah-engah. Namun, melihat pedang di tangannya, dia tidak tega untuk berpisah dengannya. Pedang bintang dingin ini jauh lebih baik daripada pedang baja halus yang dia gunakan sebelumnya. Pedang ini bisa memotong besi seperti lumpur. Dengan pedang itu di tangannya, kekuatan tempurnya setidaknya berlipat ganda. Lagi pula, kekuatan tempurnya sepenuhnya ada pada pedang itu. Masalah obat penyembuhan telah terpecahkan, dan dia telah mendapatkan pedang yang bagus dan setumpuk makanan. Hal ini membuat suasana hati Gu Chen sangat baik. Teman, kau adalah murid Sekte Wu Chen, kan? Lu Yichen dan yang lainnya melangkah maju saat itu. Mata semua orang dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Dengan kekuatan seorang diri, dia membalikkan keadaan dan menyingkirkan semua binatang buas yang sebelumnya tak berdaya mereka hadapi. Orang ini terlalu kuat. Dahulu, mereka selalu mendengar orang mengatakan bahwa teknik pedang Wu Chen dari Sekte Wu Chen adalah teknik pedang terkuat di alam tubuh fisik. Mereka masih sedikit ragu, tetapi sekarang, mereka benar-benar yakin. Gu Chen tidak terkejut bahwa teknik pedang Wu Chen dikenali, dan dia juga tidak berniat menyembunyikan identitasnya. Dia mengangguk. Gu Chen, seorang murid inti dari Sekte Wu Chen. Gu Chen. Semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak saling memandang. Orang-orang yang hadir semuanya adalah murid inti dari Sekte Gagak Emas dan Sekte Awan Ungu. Mereka biasanya banyak berurusan dengan Sekte Wu Chen, tetapi tampaknya mereka belum pernah mendengar nama Gu Chen. Dengan kekuatan tirani seperti itu, tidak ada alasan baginya untuk tidak dikenal. Mungkinkah Sekte Wu Chen masih menyembunyikan murid yang begitu kuat? Semua orang diam-diam terkejut. Pada saat ini, murid perempuan dari Sekte Awan Ungu, yang ingin bunuh diri dengan meminum racun, tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Hah, Gu Chen, kamu tidak mungkin tunangan Ye Qingxuang yang tidak berguna seperti yang dirumorkan itu, kan? Dia memiliki seorang teman dekat yang dibesarkan di Sekte Wu Chen. Dia sering mendengar gosip tentang Sekte Wu Chen dari temannya itu selama pertemuan harian mereka. Sebagai orang paling terkenal di Sekte Wu Chen, Ye Qingxuang tentu saja paling banyak mendengar desas-desus tentangnya. Pada saat itu, nama Gu Chen terdengar sangat familiar, dan tanpa sadar dia mengucapkannya begitu saja. Kamu tunangan Qingxuang. Setelah diingatkan, semua orang memikirkannya dengan saksama. Tampaknya memang ada orang seperti itu. Namun, bukankah tunangan Ye Qingxuang sangat lemah dan bahkan tidak bisa memasuki sekte luar? Wajah Gu Chen menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia tidak menyangka bahwa bahkan murid-murid sekte luar pun mengetahui reputasi buruknya di masa lalu. Pengaruh Ye Qingxuang benar-benar besar. Xiao Ke, jangan bicara omong kosong. Bagaimana bisa kau berbicara kepada penyelamatmu seperti itu? Lu Yichen langsung menatap tajam murid perempuan itu. Melihat ekspresi Gu Chen, dia, yang lebih pintar dari yang lain, segera memahami banyak hal. Maaf, kakak Gu. Xiao Ke buru-buru meminta maaf. Dia juga menyadari bahwa kata-katanya barusan sangat kasar. Namun, Gu Chen menggelengkan kepalanya. Harga dirinya tidak serapuh itu. Mungkin dulu aku memang orang yang tidak berguna, tapi sekarang tidak lagi. Ye Qingxuang akan segera jatuh dari altar. Di akhir ucapannya, suaranya menjadi dingin. Bersama dengan darah yang menetes dari pedang di tangannya, hal itu membuat orang bergidik. Bagaimana mungkin semua orang tidak menyadari bahwa dia dan Ye Qingxuang seperti api dan air? Lu Yichen buru-buru mengganti topik pembicaraan. Kalian semua, cepat keluarkan semua obat penyembuhan yang kalian bawa dan berikan kepada saudara Gu. Semua orang segera melakukannya. Mereka semua adalah murid sekte dalam dari kedua sekte tersebut. Mereka memiliki berbagai macam obat penyembuhan berkualitas baik. Saudara Gu, lenganmu terluka cukup parah. Izinkan saya membantu membalutnya lagi. Lu Yichen memperhatikan bahwa salah satu lengan Gu Chen berlumuran darah. Meskipun telah diobati secara sederhana, darah masih merembes keluar. Dia berkata dengan cemas. Itulah luka yang ditinggalkan oleh serangan balik singa lapis baja kuning sebelum kematiannya. Oke, maaf mengganggu. Gu Chen tidak berbasa-basi. Luka di lengannya memang sulit diobati. Rasanya cukup sakit saat dia menggunakan pedang tadi. Lu Yichen dengan hati-hati melepaskan perban di lengan Gu Chen. Dia menemukan bahwa lukanya sangat dalam sehingga tulangnya terlihat. Dia mengamati tubuh Gu Chen dengan saksama lagi. Dia terkejut melihat tubuh Gu Chen dipenuhi luka. Cobaan kejam macam apa yang dialami orang ini di hutan terlarang. Dia terlalu putus asa. Dia mengeluarkan obat luka emas dan dengan hati-hati serta lembut mengoleskannya pada luka Gu Chen. Kemudian, dia mengeluarkan sapu tangan yang dibawanya dan membalut luka tersebut. Bab 23. Seluruh proses itu tidak singkat. Tubuh lembut gadis itu berada tepat di sebelah Gu Chen, dan aroma tubuhnya yang unik tercium di hidungnya. Aromanya sangat harum. Para murid laki-laki di samping merasa sedikit iri. Mereka juga terluka, tetapi siapa yang bisa begitu dicintai oleh putri pemimpin Sekte Awan Ungu? Baiklah, lukamu sudah diobati. Tapi kakak Gu, kau terluka cukup parah. Apakah kau ingin meninggalkan hutan terlarang bersama kami?
Setelah hampir mati akibat serangan para monster, kelompok orang tersebut benar-benar menyerah pada gagasan untuk memburu monster iblis tahap bawaan. Mereka hanya ingin meninggalkan hutan terlarang secepat mungkin untuk menghindari kecelakaan lebih lanjut. Lu Yichen berterima kasih kepada Gu Chen karena telah menyelamatkan nyawanya, dan merasa bahwa luka-lukanya tidak ringan. Dia sangat berharap Gu Chen bisa pergi bersama mereka, sehingga mereka bisa saling menjaga. Gu Chen menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Saya masih punya waktu 2 minggu lagi sebelum pelatihan saya berakhir. Kalian berangkat sendiri-sendiri. 2 minggu lagi, upacara naga bangkit Sekte Wuchen. Lu Yichen bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah memahami semuanya. Ini adalah seorang pemuda dengan kemauan sekuat batu. Dia belum pernah melihat kualitas seperti itu pada orang lain seusianya. Dia istimewa. Dia benar-benar ingin membantunya. Saudaraku, tunggu. Lu Yichen memanggil murid-murid dari 2 sekte lainnya, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Gu Chen mengabaikan mereka dan bermeditasi dengan tenang untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, sekelompok orang kembali dengan Lu Yichen sebagai pemimpinnya. Saudaraku, jujur saja, kami telah melacak monster iblis tahap bawaan selama lebih dari sebulan, tetapi kami masih selangkah lagi dari menangkapnya. Alasan mengapa kami dikelilingi oleh binatang buas juga karena binatang buas iblis tahap bawaan itu. Sekarang setelah kita memutuskan untuk kembali, akan sangat disayangkan jika membiarkan makhluk iblis tahap bawaan itu lolos. Jika saudaraku tertarik, kami bisa menceritakan semuanya tentang makhluk iblis itu. Lu Yichen langsung ke intinya dan menjelaskan niatnya dengan jelas. Mata Gu Chen berbinar, kemajuan latihannya memang tertinggal, dan dia takut tidak akan mampu menyelesaikan tujuannya sebelum upacara naga bangkit. Seekor makhluk iblis tahap bawaan sangat penting baginya. Ini jelas merupakan bantuan yang tepat waktu. Aku harus merepotkan Nona Lu untuk memberitahuku segala sesuatu tentang makhluk iblis Conate itu. Aku tidak akan pernah melupakan bantuan ini. Gu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, jangan berkata begitu. Kau telah menyelamatkan begitu banyak nyawa kami. Apa gunanya informasi ini? Lu Yichen menggelengkan kepalanya dan tidak membuang waktu lagi. Dia menjelaskan secara singkat situasi binatang iblis alam Xiantian. Binatang iblis tingkat Xiantian itu adalah kera putih. Aku tidak tahu jenis binatang apa itu, tetapi aku tahu bahwa ia sangat cerdas dan lincah. Memang benar bahwa binatang iblis tingkat Xiantian biasa dapat mengendalikan ratusan binatang. Tetapi, aku belum pernah mendengar ada binatang iblis yang mampu mengendalikan binatang terbang. Namun, kera putih itu telah melakukannya. Kita telah mengejar bayangannya. Kita pikir kita akan menangkapnya, tetapi pada akhirnya, kita jatuh ke dalam perangkap. Sekarang setelah kupikir-pikir, mungkin ia selalu mempermainkan kita. Ia bisa saja melarikan diri dengan mudah, tetapi ia selalu berbalik. Ia selalu merasa nyaman. Gu Chen mendengarkan dengan saksama dan bertanya, kemana akhirnya pergi? Sepertinya aku baru saja mendengar suara dari tebing. Mungkinkah itu? Lu Yichen mengangguk. Itu dia. Terakhir kali kita melihatnya, benda itu berada di tebing ini. Saudaraku, kau harus berhati-hati saat mengejarnya. Makhluk iblis itu terlalu licik. Kita tidak yakin apakah ia masih menyimpan trik-trik tersembunyi lainnya. Pokoknya, hati-hati. Lu Yichen mengingatkannya secara rinci. Gu Chen menghafal semuanya. Kelompok itu terburu-buru meninggalkan hutan terlarang. Karena itu, mereka mengucapkan selamat tinggal. Saudaraku, jaga diri baik-baik. Aku yakin kita akan segera bertemu lagi. Lu Yichen melambaikan tangan sambil tersenyum. Kata-katanya seolah memiliki makna yang lebih dalam. Nona Lu, hati-hati. Gu Chen mengangguk. Ia memiliki kesan yang baik terhadap wanita muda yang baru saja ia temui itu. Setelah rombongan itu pergi, Gu Chen mendongak ke puncak tebing. Namun, dia tidak bisa melihat apakah ada sesuatu di sana. Ko. Setelah pertempuran, Gu Chen kembali lapar. Selain itu, langit mulai gelap. Dia tidak terburu-buru mengejar kera putih itu. Sebaliknya, dia membuat panggangan di tempat. Karena memanggang terlalu memakan waktu, dia hanya memanggang sebagian besar dagingnya. Dia tidak peduli apakah dagingnya gosong atau rasanya enak. Ia hanya akan memanggangnya jika bahannya adalah beruang iblis berdahi putih. Daging binatang buas ini sangat lezat, terutama cakarnya. Itu benar-benar makanan istimewa. Kepulan asap naik dari cerobong. Gu Chen mulai memanggang daging di dasar tebing. Tak lama kemudian, aroma daging tercium keluar. Setiap inci daging beruang dipanggang hingga empuk dan lembut. Sari daging terus mengalir keluar. Gu Chen makan dengan lahap. Aroma daging tercium hingga ke puncak tebing. Tanpa disadari, sesosok putih diam-diam meluncur turun dari tebing. Gu Chen tidak menyadarinya. Dia fokus pada makanan di depannya. Sesaat kemudian, daging beruang yang dipanggang dengan teliti itu selesai dimasak. Namun, perut Gu Chen hanya sedikit kenyang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat daging lain yang telah dipanggangnya begitu saja di atas cabang pohon. Dia terkejut ketika melihat daging beberapa harimau dan serigala ganas telah hilang. Yang tersisa hanyalah kerangka kosong. Mulutnya berkedut. Jelas sekali bahwa seseorang telah memakannya secara diam-diam. Bajingan mana yang begitu kuat hingga bisa memakan semua daging dan meninggalkannya hanya dengan kerangka pucat. Seolah-olah dia sedang mengejeknya. Matanya bergerak. Tiba-tiba, dia melihat sosok putih. Dasar pencuri. Sambil mengambil sebuah batu, Gu Chen dengan marah melemparkannya. Lengannya memiliki kekuatan 100.000 jin. Serangan ini seperti bola meriam. Bang! Sebuah lubang muncul di tanah.
Sosok putih itu berjungkir balik di tanah dan dengan lincah menghindarinya. Kemudian, dengan santai ia mengambil seekor harimau panggang yang ganas. Jelas sekali ia adalah seorang penjahat berpengalaman. Cicit-cicit. Gu Chen akhirnya melihat wujudnya. Itu adalah seekor kera putih yang tingginya hanya mencapai lututnya. Jelas sekali kera itu masih sangat muda. Bulunya seputih salju. Di bawah sinar bulan, ia tampak sangat indah. Makhluk itu memiliki sepasang mata emas yang aneh, dan ruang di antara alisnya sangat hidup. Itu kamu. Gu Chen terkejut. Bukankah ini monster iblis tahap bawaan yang dikejar Lu Yichen dan yang lainnya? Dia tidak menyangka bahwa sebelum dia sempat membuat masalah dengannya, makhluk itu sudah datang dan mencuri makanannya. Dasar monyet bau, karena kau sudah di sini, tetaplah di sini. Gu Chen mendengus. Dia sangat gembira. Dia mengambil pedang bintang dingin dan mengejarnya. Cicit-cicit-cicit. Kera putih itu dengan mudah meraih daging harimau yang jauh lebih besar dari dirinya. Ia menyeringai ke arah Gu Chen dengan tangan satunya. Hosh! Dalam sekejap mata, ia sudah berlari lebih dari 10 sang. Ia memanjat tebing. Jangan lari. Binatang iblis tahap bawaan itu tepat di depannya. Bagaimana mungkin Gu Chen membiarkannya lolos? Dia menggantungkan pedang di pinggangnya dan dengan cepat memanjat tebing. Terjadi kejar-kejaran antara seorang pria dan seekor kera di hutan. Kera putih itu memegang daging harimau di tangannya sambil berlari. Hal itu secara gamblang menggambarkan pepatah, hidup berada di tangan seorang pencinta kuliner. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia telah menghabiskan daging harimau tersebut. Kecepatan Gu Chen lebih lambat daripada kera itu, sehingga butuh waktu lama baginya untuk mendaki tebing. Saat ia berhasil menyusulnya, kera putih itu sudah berbaring di dahan pohon besar. Ia kenyang dengan makanan dan minuman, serta tampak tenang dan santai. Melihat Gu Chen telah menyusul, kera putih itu membersihkan giginya dengan sisa tulang dan melemparkannya ke Gu Chen. Bab 24. Wajah Gu Chen memerah. Kera putih ini terlalu sombong. Dentang. Pedang bintang dingin terhunus secepat kilat dan menebas pohon besar itu dengan kekuatan dahsyat. Pohon besar itu roboh dalam sekejap, tetapi kera putih itu melompat. Tubuhnya lincah, dan ia dengan cepat melompat ke pohon berikutnya. Kamu mau pergi kemana? Gu Chen mengejar dengan ketat, menebas dan menusuk sepanjang jalan. Pohon-pohon tumbang satu demi satu, dan semua rumput serta pepohonan patah, tetapi dia tidak bisa mengenai sasaran. Di sisi lain, kera putih itu sesekali menoleh ke belakang dan membuat ekspresi wajah mengejek. Ia bahkan sengaja menunggu sampai pria itu mengejar, menggoyangkan pantatnya yang merah, lalu lari terbirit-birit. Seperti yang dikatakan Nona Lu dan yang lainnya, kera putih ini lincah dan suka bermain. Saya khawatir usaha saya untuk terus mengejarnya tidak akan berhasil. Gu Chen memperlambat langkahnya dan menenangkan diri, dan sedikit rona ungu muncul di matanya. Selama lebih dari sebulan, dia bersikeras menyerap energi ungu timur setiap pagi, dan efek dari mata kutub ungu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat ia mengamati dengan saksama, gerakan kera putih itu tiba-tiba tampak melambat, dan bahasa tubuhnya dengan cepat dianalisis olehnya. Dia kembali mengamati medan di hutan, meneliti tempat terbaik untuk menyerang. Melihat bahwa ia benar-benar berhenti mengejar, kera putih itu menggaruk bagian belakang kepalanya, dan dalam sekejap mata emasnya, ia mengambil ranting dari tanah. Hewan itu memperlihatkan giginya, dan cara ia memegang ranting menjadi agak mirip dengan cara Gu Chen memegang pedang. Hah! Gu Chen tertarik dengan pemandangan ini, dan dia melihat kera putih itu menyerang. Ia melesat naik dengan ranting itu, dan ketika menyerang, terlihat samar-samar gerakan pedang yang tampak sangat familiar. Ini adalah teknik pedang tanpa debu. Mungkinkah monyet bau ini pernah melihatku menyerang sebelumnya dan diam-diam mempelajari beberapa gerakan? Gu Chen berseru. Jika memang demikian, kemampuan belajar kera putih itu sungguh luar biasa. Namun, dia tidak menganggap serius teknik pedang yang belum matang ini, dan dengan santai mengangkat pedang bintang dingin. Retakan. Ranting itu patah, dan wajah kera putih itu tampak agak kusam. Hilang. Gu Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk bahu kera putih tersebut, dan darahnya berceceran. Cicit. Suaranya menjadi tajam, dan ia dengan cepat lari ke pohon, dan pedang Gu Chen kembali meleset. Hua hua hua. Bulu putih di bahunya ternoda merah oleh darah. Kera putih itu menjadi sangat marah karena merasa terhina dan melemparkan buah-buahan di pohon itu ke arah Gu Chen. Gu Chen bahkan tidak berusaha menghindar. Bagaimana mungkin buah-buahan ini bisa melukainya? White Ape hanya melampiaskan amarahnya. Dia terus mengejar, dan kera putih itu terus berlari, melemparkan buah-buahan ke arahnya sambil berlari. Bang! Buah lain menghantamnya. Gu Chen tanpa sadar tidak menghindar, dan langsung meraung kesakitan. Dia adalah buah durian. Muncul benjolan di dahinya dan wajah Gu Chen semakin memerah. Namun, ketika melihat kera putih memegang perutnya dan tertawa, ia tampak tenang. Hewan itu memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke arahnya beberapa kali, lalu tiba-tiba mempercepat langkahnya, berayun melewati sulur-sulur pohon, dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Apakah mereka sudah pergi? Gu Chen memasang wajah muram. Dia tidak bisa mengejar ketinggalan, jadi dia hanya bisa kembali ke tempat asalnya. Ketika dia kembali ke dasar tebing, dia mendapati bahwa binatang-binatang lain yang telah dipanggangnya telah hilang. Tampaknya mereka telah dimakan oleh binatang buas lain saat dia pergi. Ini adalah kerugian ganda. Gu Chen menggertakkan giginya karena benci dan teringat pada kera putih itu di dalam hatinya.
Keesokan paginya, ketika Gu Chen sedang sarapan dan bersiap untuk mengejar kera putih itu lagi, dia tidak menyangka kera itu akan menyelinap turun dari tebing. Ia mencium aroma daging panggang Gu Chen dan mengira Gu Chen tidak melihatnya, jadi ia mendekat secara diam-diam. Gu Chen mengabaikannya dan menunggu hingga benda itu mendekat sebelum ia menghunus pedangnya dengan bunyi dentang. Bang! Pedangnya diblokir oleh sebuah tongkat hitam. Gu Chen terstunet. Kera putih mengacungkan tongkatnya dengan wajah bangga, mundur beberapa langkah, lalu mengambil posisi teknik pedang tanpa debu. Ia berteriak-teriak, dan teknik pedangnya tampak bagus. Ia sudah menguasai inti dari beberapa teknik pedang. Monyet ini terlalu pintar. Gu Chen terkejut. Kemarin, ia bahkan tidak bisa menggunakan ranting untuk menghadapinya, tetapi hari ini, ia menemukan gumpalan hitam entah dari mana. Kecepatannya meniru orang lain sungguh menakjubkan. Karena kamu ingin bermain pedang, aku akan bermain denganmu. Gu Chen penasaran, jadi dia langsung menggunakan 42 teknik pedang dari pedang tanpa bayangan. Di dasar tebing, seorang pria dan seekor kera putih mengayunkan pedang mereka, bertarung bolak-balik. Suasananya sangat meriah. Bang! Hasilnya, tentu saja, kera putih itu kalah. Harga yang harus dibayar adalah luka di perutnya. Tentu saja, ia tidak kalah sepenuhnya. Sebelum melarikan diri, ia juga mengambil sepotong daging panggang dari Gu Chen sebagai kompensasi. Sungguh cerdik. Gu Chen tak berdaya, tetapi diam-diam ia merasa bahagia. Karena kera putih ini pernah lari kembali sekali, itu berarti ia akan kembali lagi. Cepat atau lambat, ia akan mampu mengalahkannya. Dengan pemikiran ini, Gu Chen tidak sengaja mengejarnya. Dia mengikuti metode asli yaitu menangkap binatang buas dan berkultivasi. Dalam beberapa hari berikutnya, kera putih itu benar-benar kembali dari waktu ke waktu, mengayunkan tongkat hitam untuk bertarung dengan Gu Chen. Gu Chen mendapati bahwa kecepatan peniruan dan pembelajaran yang dimilikinya sungguh menakjubkan. Hanya dalam beberapa hari, ia telah menguasai pedang tanpa bayangan dan pedang void. Akan baik-baik saja jika ia hanya pandai meniru teknik pedang. Namun, ketika ia kembali untuk kelima kalinya, ia benar-benar dipenuhi dengan niat membunuh. Ia meniru pedang tak bernyawa, dan bahkan memahami niat membunuh dari pedang tak bernyawa. Gu Chen belum pernah mendengar ada binatang iblis alam bawaan yang begitu cerdas. Garis keturunan makhluk kecil ini pasti sangat luar biasa. Lambat laun, saat bertarung dengannya, Gu Chen merasa seperti sedang bertarung dengan dirinya yang lain. Cara robot itu meniru teknik pedangnya sangat bagus. Robot itu bahkan mempelajari beberapa kebiasaannya dengan sangat detail. Hal ini membawa manfaat bagi Gu Chen. Ibaratnya seperti bercermin, alat itu menemukan beberapa kekurangan dalam teknik pedangnya yang sulit diperhatikan, dan terus-menerus memeriksa serta memperbaikinya. Dalam keadaan seperti itu, pedang tak bernyawa miliknya dengan cepat mencapai kesuksesan besar, dan dia samar-samar menyentuh level terakhir. Tingkat terakhir dari teknik pedang tanpa debu adalah tanpa debu. Teknik ini berfokus pada membersihkan kotoran, kembali ke kesederhanaan, dan teknik pedang tersebut menjadi murni. Pedang tak bernyawa itu tak terkalahkan. Tidak ada hidup dan mati. Ia fokus pada pembunuhan. Tanpa debu dan tanpa debu jelas sedikit lebih tinggi. Ia telah melampaui batas. Menurut apa yang diketahui Gu Chen, alasan mengapa teknik pedang tersebut mengalami perubahan sedemikian rupa sangat berkaitan dengan mentalitas leluhur pendiri sekte tanpa debu. Dahulu kala, leluhur pendiri memiliki banyak musuh di alam tubuh fisik. Dia bertarung dan membunuh di sepanjang jalan, lalu menciptakan pedang tak bernyawa yang ampuh. Ketika ia memasuki alam ilahi, ia tidak lagi peduli dengan musuh-musuhnya di masa lalu. Ia juga memiliki tempat di kediaman Feng Lin, dan mentalitasnya perlahan berubah. Tingkat keempat, tanpa debu dan tanpa debu, diciptakan pada saat itu. Karena ini adalah pemahaman tentang alam ilahi, kesulitan untuk mengembangkannya sangat tinggi. Faktanya, sudah bertahun-tahun lamanya sejak siapapun di sekte tanpa debu mencapai level ini. Mereka semua mengira bahwa mustahil untuk menguasainya tanpa mencapai alam ilahi. Kekuatan pedang tak bernyawa cukup untuk melampaui alam tubuh fisik. Gu Chen awalnya tidak perlu berkultivasi hingga level ini dalam waktu singkat. Namun, dengan kera putih ini sebagai rekan latih tanding, dia sebenarnya mendapatkan beberapa kemajuan. Tentu saja, dia menjadi lebih waspada. Gu Chen dan kera putih itu bertarung selama seminggu. Hanya tersisa sekitar 10 hari lagi menuju upacara naga bangkit. Namun, ia tidak sedang ingin merasa cemas. Ia fokus pada latihannya dan tidak merasa cemas atau tidak sabar. Setelah berinteraksi dengan kera putih itu, dia menemukan sebuah rahasia besar. Bab 25. Saat pertama kali bertarung dengan kera putih itu, Gu Chen menusuk bahunya. Luka itu tampak dalam, dan bulunya berwarna merah. Namun, ketika muncul keesokan harinya, ia tidak terluka sama sekali. Pada kunjungan kedua, Gu Chen meninggalkan luka dalam lagi di perutnya, tetapi pada hari ketiga, hewan itu hidup dan sehat kembali. Awalnya, Gu Chen tidak menyadarinya, mengira bahwa ia memiliki kemampuan generasi yang luar biasa. Namun, setelah kondisi ini berlangsung selama seminggu penuh, ia menyadari bahwa itu tidak sesederhana yang terlihat. Kera putih ini disiksa olehnya hampir setiap hari, tetapi lukanya sembuh dengan sangat cepat setiap hari. Pasti ada semacam harta karun di suatu tempat yang bisa membantunya. Memikirkan hal ini, pikiran Gu Chen menjadi aktif. Meskipun dia telah berlatih sangat keras, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum dia bisa menembus semua 365 titik akupuntur siklus surgawi. Kekosongan di dalam tubuhnya hampir mencapai batasnya, dan jelas ada sesuatu yang lahir di antara tulang rusuknya.
Perasaan itu sangat tiba-tiba. Monyet bau ini terluka setiap hari, tetapi masih hidup dan sehat setiap hari. Ini berarti ia pasti telah mengonsumsi banyak harta karun. Sepertinya aku harus mengikutinya secara diam-diam. Ini mungkin sebuah kesempatan. Gu Chen bergumam, lalu mulai merumuskan rencana yang cermat. Setelah periode pemahaman ini, dia sudah sangat mengenal hutan di dekatnya. Setiap perubahan medan dan kompleksitas hutan, otaknya yang luar biasa mampu mengingat semua yang dilihatnya. Dengan bantuan mata kutub ungu, dia mampu menganalisis perilaku kera putih tersebut. Kondisi yang ada setelahnya cukup untuk menutupi kekurangan kecepatan. Gu Chen mengambil keputusan. Ketika kera putih itu datang lagi untuk memprovokasinya, Gu Chen melawannya seperti biasa. Namun, kali ini, dia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, sengaja menguras banyak energinya, dan hanya membiarkannya lolos ketika ia terengah-engah. Kemudian, Gu Chen bertingkah laku berbeda dari biasanya. Dia berjalan seperti kucing dan diam-diam mengikuti kera putih itu dari belakang. Hari ini angin bertiup kencang di hutan, dan dedaunan berdesir di mana-mana, memberikan perlindungan yang cukup baginya. Dia mengikuti kera putih itu sepanjang jalan menembus hutan, mendaki gunung-gunung batu dan menyeberangi sungai, tetapi kera itu tampaknya tidak waspada. Gu Chen tidak khawatir kera putih itu akan masuk lebih dalam ke hutan terlarang. Setelah berhari-hari mengamati, ia menemukan bahwa kera putih itu cukup asing dengan jenisnya sendiri. Mungkin ia takut pada binatang buas iblis lainnya. Lagi pula, itu adalah binatang iblis Xiantian, dan kekuatannya yang luar biasa hanya karena garis keturunannya yang unik. Sebenarnya, usianya tidak jauh lebih tua daripada keturunan binatang buas lainnya. Dengan sangat cepat, Gu Chen melacak mereka ke sebuah lembah. Saat tiba di sana, ekspresinya sedikit berubah. Entah mengapa, ada cukup banyak binatang buas di sini, dan semuanya menuju ke arah yang sama. Harimau ganas dan serigala biru punggung baja adalah makhluk terendah di sini. Gu Chen menemukan beberapa binatang buas yang sangat kuat, beberapa di antaranya membutuhkan banyak usaha untuk dihadapi. Untuk sesaat, dia sangat waspada. Mungkinkah ini jebakan? Kera putih itu mampu memerintah ratusan binatang buas. Mungkinkah ia telah mengetahui bahwa si manusia diam-diam mengikuti mereka dan sengaja memasang jebakan untuk memancingnya masuk ke dalam perangkapnya? Memikirkan betapa liciknya monyet bau ini, hal itu sangat mungkin terjadi. Karena dia sudah berada di sini, Gu Chen tidak bisa mundur di menit terakhir. Dia menggertakkan giginya dan terus mengikuti kera putih itu. Awalnya, dia masih waspada terhadap serangan binatang buas di sepanjang jalan. Namun, dia menyadari bahwa mereka semua fokus untuk bergegas, dan tampaknya sama sekali tidak memperhatikannya. Tidak lama kemudian, ia tiba di ujung lembah. Sudah ada cukup banyak binatang buas yang berkumpul di sana, dan Gu Chen melihat pemandangan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Di ujung lembah itu, sebenarnya ada genangan darah yang aneh. Satu persatu, binatang-binatang buas itu tiba di sini. Seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka, mereka mondar-mandir di sekitar kolam untuk beberapa saat sebelum melompat ke dalamnya. Celepuk, celepuk. Mereka tampak seperti sedang bunuh diri. Setelah melompat ke kolam renang, mereka tidak pernah muncul kembali. Itu pemandangan yang mengerikan. Cicit-cicit, cicit-cicit. Suara kera putih itu terdengar dari kolam. Gu Chen terkejut mendapati bahwa kolam darah itu, yang bagi binatang buas lainnya seperti neraka, ternyata juga terendam di dalamnya. Wajahnya tampak sangat nyaman saat berendam dalam genangan darah. Luka-lukanya dari pertempuran sebelumnya sembuh dengan cepat. Gu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka kera putih itu bisa pulih secepat ini tanpa harta surgawi apapun. Itu semua karena genangan darah ini. Kera putih itu sepertinya sudah lama memperhatikan Gu Chen. Ia melambaikan tangannya ke arahnya, memberi isyarat agar Gu Chen mendekat. Sepasang matanya yang berwarna emas dipenuhi dengan ejekan. Ekspresi Gu Chen tampak gelisah. Dia telah bertarung di hutan terlarang selama 20 hari, dan tubuhnya telah mengalami cukup banyak luka terbuka dan tersembunyi. Genangan darah itu jelas memiliki efek penyembuhan pada lukanya. Berendam di dalamnya mungkin akan sangat membantunya. Namun, selain kera putih itu, semua binatang buas yang melompat ke kolam itu tidak pernah keluar lagi. Pemandangan aneh seperti itu membuat orang ragu-ragu. Gu Chen menduga bahwa darah di genangan itu terbentuk setelah banyak binatang buas mati di tempat ini. Melihat Gu Chen ragu-ragu, kera putih itu langsung tertawa terbahak-bahak, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Gu Chen sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia tidak menyangka akan diremehkan oleh seekor monyet. Karena mengira genangan darah itu mungkin mengandung energi dalam jumlah besar, yang persis seperti yang dia butuhkan, Gu Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia mengertakkan giginya dan melangkah maju. Dia melepas pakaian dan sepatunya lalu mencoba melangkah ke genangan darah dengan satu kaki. Tiba-tiba, energi yang dahsyat dan sangat panas melonjak dari telapak kakinya dan dengan cepat memasuki tubuhnya. Gu Chen tanpa sadar mengaktifkan seni alam bintang surgawi. Energi yang dahsyat dan sangat panas itu langsung menjadi jinak, dan dia tidak merasa tidak nyaman lagi. Yang lebih aneh lagi adalah tonjolan di antara tulang rusuknya melepaskan sedikit udara dingin, mengarahkan energi yang sangat panas untuk berkumpul di sana. Tidak buruk. Matanya berbinar, kakinya perlahan tenggelam ke dalam genangan darah, beradaptasi dengannya. Melihat pemandangan ini, kera putih itu buru-buru menggosok matanya, seolah-olah tidak bisa menerima kenyataan ini. Gu Chen mengabaikannya. Saat ini, ada energi yang dahsyat dan sangat panas yang terus mengalir ke tubuhnya dari genangan darah.
Ketika energi semacam ini pertama kali memasuki tubuhnya, rasanya sangat tidak nyaman, bahkan menyakitkan. Namun, dia dengan cepat beradaptasi dan malah merasa nyaman. Rasanya seperti pijat, awalnya sakit, lalu nyaman. Gu Chen merasa semua luka internal di dalam dan di luar tubuhnya sembuh dengan cepat. Yang lebih luar biasa lagi adalah energi itu mengalir deras ke titik akupuntur 8 siklus surgawi miliknya, dengan cepat berubah menjadi potensi tubuhnya. Efeknya 100 kali lebih baik daripada memakan binatang buas. Kolam darah ini sungguh menakjubkan. Jika aku terus berendam di sini dan berlatih, aku yakin bisa menembus semua 365 titik akupuntur siklus surgawi dalam waktu singkat. Wajah Gu Chen berseri-seri karena gembira. Dia tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan sebesar ini. Sejenak, ekspresinya melunak saat ia menatap kera putih itu. Kera ini adalah bintang keberuntungannya. Sebaliknya, kera putih itu melihat bahwa Gu Chen juga menunjukkan ekspresi menikmati di wajahnya. Dari keheranan menjadi keterkejutan, dari keterkejutan menjadi kesedihan, akhirnya ia bangkit dengan kesal dan meninggalkan genangan darah itu. Dia berjongkok di atas batu di samping kolam darah, memakan buah-buahan sambil memperhatikan Gu Chen berlatih di kolam tersebut. Genangan darah itu panjangnya sekitar 200 kaki, lebarnya 7 atau 8 kaki, dan kedalamannya 5 kaki. Gu Chen menyentuh tepi bagian dalam genangan darah untuk mencegah binatang buas yang nekat melompat ke dalam genangan dan menyerangnya. Kemudian, dia mengaktifkan metode kultivasinya dan berkonsentrasi pada kultivasi. Bab 26. Budidaya ini berlangsung selama 8 hari. Gu Chen dengan panik mengoperasikan seni alam bintang surgawi, menyerap kekuatan esensi darah yang hampir tak terbatas dari kolam darah. Jika orang biasa memasuki tempat seperti itu, tubuh mereka tidak akan mampu menahannya sedetik pun dan akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan dahsyat tersebut. Namun tubuhnya bagaikan jurang tanpa dasar, tetap berada di sana selama 8 hari. Pada hari kedua berendam di kolam, tonjolan di antara tulang rusuk Gu Chen mengalami mutasi, dan benar-benar tumbuh menjadi tulang. Itu adalah tulang yang diselimuti rune kuno berwarna emas, sulit digambarkan, tetapi tulang itu telah menyatu dengan garis keturunannya, awalnya merupakan satu kesatuan dengannya. Saat tulang-tulangnya terbentuk, seluruh tubuhnya memancarkan aura agung, suci, dan tak tertandingi yang sangat dominan. Aura itu menyebar ke seluruh laut hutan terlarang dalam sekejap, semua binatang buas dan binatang iblis gemetar ketakutan, mereka semua bersujud di tanah, menundukkan kepala ke arahnya. Hanya kera putih di tepi kolam yang tidak menyerah, ia memperlihatkan giginya dan menatap tajam ke arah Gu Chen, semua bulu putih di tubuhnya berdiri tegak. Melihat bahwa dia masih tank immerset dalam kultivasi, sama sekali tidak menyadari keributan di luar, ekspresinya perlahan rileks. Aura itu datang dan pergi dengan cepat, tetapi sejak hari itu, kera putih itu terus menatap Gu Chen, sesekali menunjukkan ekspresi bingung. Manusia ini sangat menarik perhatiannya. Pada hari ke-8, genangan darah merah gelap yang semula ada telah menghilang, dan secara tak terduga berubah menjadi genangan air jernih. Energi yang sangat besar itu semuanya telah diserap oleh Gu Chen. Ketika jejak terakhir kekuatan genangan darah itu terserap, perubahan aneh terjadi pada tubuh Gu Chen. Di bawah sinar bulan, 365 titik akupunturnya bersinar terang, memancarkan cahaya yang melimpah. Retak, retak, retak. Kulit mati di permukaan tubuhnya cepat terkelupas, darah hitam terus merembes keluar dari pori-porinya. Rambutnya rontok lalu tumbuh kembali, sumsum tulang di tubuhnya pecah lalu tumbuh kembali. Melepaskan tubuh fana dan mengganti tulang. Setelah sebulan menjalani ujian hidup dan mati, menyerap sejumlah besar energi dari genangan darah, Gu Chen akhirnya berhasil menembus 365 titik akupuntur peredaran darah, secara alami melangkah ke lapisan ke-9 tubuh jasmani, melepaskan diri dari tubuh lama. Mulai sekarang, tubuhnya telah melepaskan tubuh fana, memiliki fondasi terkuat menuju jalan agung kultivasi. Kesuksesan, akhirnya aku berhasil. Saat berhasil menembus pertahanan, emosi Gu Chen meluap ketika ia mendongak ke langit dan mengeluarkan lolongan panjang. Hosh! Di hamparan langit berbintang yang luas, 365 bintang bersinar terang, dan cahayanya menerangi Gu Chen melalui hamparan langit berbintang yang tak terbatas. Pada saat ini, Gu Chen merasakan bahwa hubungan antara dirinya dan fenomena surgawi sangat erat. Setiap untaian energi Yuan di tubuhnya dipenuhi vitalitas. Melepaskan tubuh fana membutuhkan rekonstruksi daging dan darah, dan rasa sakit itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Di sisi lain, Gu Chen rela menanggungnya. Setelah sekian lama menanggungnya, akhirnya ia mengambil langkah paling pasti menuju tujuannya. Rasa sakit kecil ini bukanlah apa-apa. Proses kelahiran kembali berlangsung selama 4 jam penuh. Setelah semuanya selesai, seluruh temperamen Gu Chen berubah. Semua luka internal dan eksternalnya telah hilang. Kulitnya menjadi putih dan halus, dan dagingnya berkilauan. Rambutnya yang panjang dan hitam seperti tinta terurai begitu saja di bahunya, dan otot-ototnya tampak sangat ramping. Otot-ototnya, yang sama sekali tidak dilebih-lebihkan, memiliki kekuatan seekor binatang purba. Desis. Saat ia membuka matanya, pupil matanya tampak dalam dan mempesona, seolah-olah sebuah nebula mengalir di dalamnya. Dia berdiri dari genangan darah itu. Setelah 8 hari penuh, ini adalah pertama kalinya dia melangkah keluar dari genangan darah tersebut. Cicit, cicit, cicit. Melihatnya seperti itu, kera putih mengikutinya dengan rasa ingin tahu, sambil melompat-lompat. Gu Chen mengabaikannya dan langsung berjalan ke depan dinding gunung. 5 jari dirapatkan, membentuk kepalan tinju, dan meninju.
Ledakan. Dinding gunung yang keras itu runtuh dalam sekejap, memperlihatkan lubang besar. Retakan-retakan itu sangat rapat seperti jaring laba-laba dan meluas keluar. Seluruh lembah berguncang, dan bebatuan berjatuhan dari langit. Satu pukulan, hanya satu pukulan, tetapi kekuatannya setara dengan 1 juta pon. Gu Chen bergumam sendiri, hatinya dipenuhi kegembiraan. Sesuai dugaan dari seni alam bintang surgawi, setelah menembus 365 titik akupuntur, itu memberinya kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan kekuatan ini saja, dia bisa meledakkan sebuah gunung kecil. Dia belum benar-benar memasuki ranah keilahian, tetapi kekuatan fisiknya sudah tidak lebih lemah daripada mantra-mantra keilahian. Ye Qingxuang, akhirnya aku berhasil menyusulmu. Tunggu saja, aku akan datang dan menjatuhkanmu dari singgasanamu. Mata Gu Chen berbinar tajam, hatinya bergejolak. Baru setelah tenang, dia punya waktu untuk melihat kera putih. Suara mendesing. Melihatnya menengok ke arah White Ape langsung waspada dan mundur beberapa langkah. Kekuatan orang ini telah meningkat pesat, dia tidak berani meremehkannya. Jangan khawatir, ini semua berkat kamu kali ini. Aku tidak akan menyakitimu. Setelah mengenal White Ape tanpa bertarung, Gu Chen sudah menyerah pada gagasan untuk bersaing dengannya karena adanya kolam darah. Kera putih itu mencicit saat melihatnya seperti itu. Ia menunjuk kegenangan darah yang jernih dengan ekspresi sangat tidak puas di wajahnya. Ia protes. Gu Chen merasa malu. Tempat ini bisa dibilang milik kera putih, tetapi dia telah menyerap semua energi di kolam darah itu. Itu bukan tindakan yang baik darinya. Dia berjalan maju dan menatap ke arah kolam. Hah! Barulah kemudian dia menyadari bahwa dasar kolam itu dipenuhi tulang-tulang, yang ditinggalkan oleh binatang-binatang yang mati. Dan di suatu tempat di dasar kolam, ada sebuah pintu tembaga berkarat. Sebelumnya, genangan darah itu berwarna merah gelap dan kental, dan dia sama sekali tidak bisa melihat dasarnya. Dia tidak menyangka dasar genangan itu akan terlihat seperti ini. Didorong oleh rasa ingin tahu, Gu Chen tak kuasa menahan diri untuk terjun ke air dan berenang menuju pintu tembaga itu. Di sepanjang jalan, terdapat berbagai macam tulang binatang buas berukuran besar, dan Gu Chen bahkan menemukan beberapa inti binatang buas yang patah. Itu milik makhluk iblis yang sudah mati. Bahkan ada kerangka makhluk iblis di sini. Sayangnya, inti monster yang rusak itu sudah kehabisan energi dan kemungkinan besar telah menyatu ke dalam kolam. Gu Chen tiba di depan pintu tembaga berkarat itu. Pintu itu terbenam di dasar kolam, tertutup rapat, seolah-olah mengarah ke dunia yang tak dikenal. Gu Chen tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangannya, ingin membuka pintu kuno ini. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, aura dingin dan negatif tiba-tiba melonjak. Tubuh Gu Chen bergetar. Entah mengapa, pemandangan tumpukan mayat dan lautan darah muncul di benaknya, menekan keinginan untuk mencekik lehernya dan bunuh diri. Pada saat itu, tulang emas yang baru lahir di tubuhnya bergetar ringan. Gu Chen segera menepis emosi negatif dan buru-buru mengulurkan tangannya. Kehidupan mengerikan macam apa yang ada di balik pintu ini? Gu Chen menarik napas dalam-dalam. Ia hampir langsung yakin bahwa alasan mengapa kolam ini begitu aneh dan terus menarik binatang buas untuk bunuh diri di sini adalah karena jejak kekuatan yang tanpa sengaja merembes keluar dari pintu tembaga ini. Energi aneh dan jahat itu bukanlah sesuatu yang bisa ia sentuh saat itu, jadi dengan bijak ia memilih untuk menjauh dari kolam tersebut. Kamu sudah tahu rahasia kolam renang ini. White Ape tidak mengikuti. Melihat Gu Chen kembali dengan wajah penuh rasa senang atas kemalangan orang lain, Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kera putih memiringkan kepalanya dan berpura-pura sangat polos. Speechless, Gu Chen tidak lagi memperhatikannya dan duduk untuk melihat tubuhnya sendiri. Selain terlahir kembali, perubahan terbesar pada tubuhnya adalah tumbuhnya tulang emas. Ini adalah hal yang sangat aneh. Gu Chen belum pernah mendengar ada orang yang berlatih kultivasi seperti dia. Untuk mendapatkan tulang ini, dia telah mengonsumsi sejumlah besar energi dari binatang buas dan genangan darah. Tentu saja, dia harus mencari tahu kegunaannya. Dia mengamatinya untuk waktu yang lama tetapi mendapati bahwa benda itu sama sekali tidak bergerak, seolah-olah itu hanyalah tulang rusuk biasa. Situasi di dasar danau itu tidak muncul lagi. Dia sangat tak berdaya. Dia sudah memiliki akar segala makhluk yang tidak dikenal di dantiannya, dan sekarang tubuhnya ditumbuhi tulang yang aneh seperti itu. Lupakan saja, aku tidak peduli tentang ini. Kurang dari 2 hari lagi menuju upacara kebangkitan naga. Termasuk waktu yang dihabiskan di perjalanan, aku tidak akan sampai tepat waktu. Sebaiknya aku kembali secepat mungkin. Gu Chen menatap ke arah Sekte Wuchen, matanya berkobar dengan semangat bertarung. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama, dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kera putih yang nakal itu, Gu Chen melangkah kembali ke sekte. Bab 27. Pagi-pagi sekali, tepat saat matahari terbit dari timur, klan Wuchen yang tenang dikejutkan oleh keributan besar. Baik itu 13 puncak terluar maupun 3 puncak terdalam, semuanya bergemuruh begitu matahari terbit. Sejumlah besar murid membentuk kelompok-kelompok dan berkumpul menuju lapangan latihan yang luas di lembah tanpa noda. Hari ini adalah upacara naga bangkit, acara tahunan klan Wuchen. Upacara yang disebut kebangkitan naga adalah kesempatan bagi semua murid inti untuk berubah menjadi naga. Pada upacara tersebut, mereka akan bersaing untuk memilih 10 murid inti terbaik tahun ini, terutama murid utama. Selama mereka bisa masuk 5 besar, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki kolam naga bangkit klan Wuchen untuk berkultivasi.
Upacara itu berarti kemuliaan besar dan keuntungan yang menggiurkan. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya telah berlatih keras selama setahun, berjuang untuk mencapai puncak, hanya untuk membuat dunia takjub pada hari ini. Upacara kebangkitan naga tahun ini sangat istimewa karena tubuh suci bela diri yang sangat langka telah muncul di klan Wuchen. Di tempat kecil seperti rumah Feng Lin di hutan belantara timur, kemungkinan munculnya mayat seperti itu sangat jarang. Oleh karena itu, tidak hanya murid-murid dalam dan luar klan Wuchen yang berkumpul di lembah tanpa noda, tetapi bahkan orang-orang dari 12 sekte lain di istana Feng Lin juga datang tahun ini. Sebelum upacara dimulai, klan Wuchen telah menyebarkan berita bahwa tahun ini, seorang tokoh penting dari Kekaisaran Bumi Tengah akan datang untuk menghadiri upacara bagi putri kebanggaan surga, Ye Qingxuang. Bagi penduduk tanah barbar, Kekaisaran Bumi Tengah mewakili peradaban kultivasi yang kuat, yang berarti bahwa peradaban itu tidak mungkin dicapai. Dan tempat yang tak terjangkau itu, karena satu orang, memiliki hubungan langka dengan rumah Feng Lin. Semua orang tahu bahwa meskipun upacara belum dimulai, hari ini ditakdirkan untuk menjadi milik sang tubuh suci bela diri Ye Qingxuang seorang diri. Terlahir di era yang sama dengannya adalah tragedi bagi semua rekan-rekannya. Aura kemuliaan mereka ditakdirkan untuk tertutupi olehnya. Di anjungan pengamatan lapangan latihan, para tamu terhormat hari ini satu persatu mengambil tempat duduk mereka. Lihat, itu Tetua Agung Sekte Gagak Emas, Gu Fengli, kan? Rumornya, dia telah mengasingkan diri selama 30 tahun. Aku tidak menyangka dia akan datang ke klan Wuchen untuk menghadiri upacara hari ini. Pemimpin Sekte Awan Ungu, Lu Yonghao, juga ada di sini. Di belakangnya ada Lu Yichen, kan? Dia secantik yang dirumorkan. Orang-orang dari 13 sekte di kediaman Feng Lin semuanya hadir. Yang berada di depan adalah pemimpin sekte atau tetua agung. Mereka adalah tokoh-tokoh yang bisa menimbulkan keributan besar di kediaman Feng Lin hanya dengan menghentakkan kaki mereka. Para murid klan Wuchen di bawah tribun membicarakannya, dan mereka terkejut mendapati bahwa jumlah tetua yang memenuhi syarat untuk duduk di tribun di masa lalu telah berkurang banyak tahun ini. Terlalu banyak orang penting yang hadir di sini hari ini. Satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk duduk di jajaran atas sekte ini adalah ketua sekte, tetua agung, dan tetua Nangong yang misterius dan pendiam. Ada begitu banyak tokoh penting di sini, namun saat ini, mereka tidak sedang mengobrol dengan riang dan jenaka. Sebaliknya, mereka semua mengangkat kepala dengan penuh harap, menatap ke arah pintu masuk lembah. Tidak diketahui siapa yang mereka tunggu. Pada suatu momen, jembatan pelangi tiba-tiba muncul di langit di atas lapangan latihan. Dua siluet melayang di atasnya seperti makhluk abadi. Mereka adalah dua wanita berusia 30-an, yang satu mengenakan pakaian hijau dan yang lainnya ungu. Begitu mereka tiba, para pemimpin dari 13 sekte itu langsung berdiri. Apakah itu guru dari Akademi Bela Diri Sejati? Tetua Agung Sekte Gagak Emas membuka matanya dengan penuh kegembiraan. Akademi Bela Diri Sejati adalah tempat suci kultivasi yang terkenal di Kekaisaran Bumi Tengah. Akademi ini telah melahirkan banyak sekali jenius dan ahli bela diri. Hari ini, mereka datang untuk tubuh bijak bela diri. Para pemimpin dari berbagai sekte datang dengan niat untuk berteman dan bahkan mengirim murid-murid mereka ke Akademi Bela Diri Sejati. Para wanita berbaju hijau dan ungu mendarat di platform. Dengan pemimpin sekte Wuchen, Wang Yuexi, dan tetua agung, Tao Yu, di depan, semua orang segera berkumpul di sekitar mereka. Guru Suyun, Guru Wumo, kalian akhirnya datang. Tetua agung, Tao Yu, berkata sambil tersenyum. Kelompok pemimpin itu juga tersenyum, dan ada sedikit sanjungan dalam ekspresi mereka. Mohon maaf, Tetua Tao, Ketua Sekte Wang, dan semuanya. Kami terlambat dalam perjalanan ke sini dan membuat kalian menunggu lama. Guru Suyun, yang mengenakan pakaian hijau, memancarkan aura menyegarkan, sementara Guru Wumo, yang mengenakan pakaian ungu, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika matanya tertuju pada kelompok orang ini, sedikit rasa jijik terlintas di matanya. Kerumunan orang mengantar kedua tamu terhormat itu ke tempat duduk mereka. Suyun dan Wumo melihat ke arah tempat duduk dan menyadari bahwa sebenarnya ada satu orang yang belum berdiri untuk menyambut mereka. Dia adalah tetua Nangong yang berambut putih. Dia adalah pria yang pendiam, dan matanya terpejam, seolah-olah dia tidak menyadari kedatangan kedua orang itu. Menarik. Keduanya menatapnya dalam-dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, mereka resmi duduk di tempat masing-masing. Kedatangan tokoh-tokoh penting dari Kekaisaran Bumi Tengah, dan reaksi para pemimpin dari 13 sekte, menyebabkan para murid di tempat latihan menjadi gempar. Apakah itu tokoh penting yang dirumorkan? Dia terlihat sangat muda. Apa yang kau tahu? Kudengar dia adalah guru dari Akademi Bela Diri Sejati. Kau tidak tahu tentang Akademi Bela Diri Sejati, kan? Ini adalah lahan kultivasi suci yang terkenal di benua ini. Aku dengar bahkan murid terlemah di Akademi Bela Diri Sejati pun berada di alam transenden, yang setara dengan level para tetua dari berbagai sekte di prefektur Feng Lin kita. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka menatap kedua guru itu dengan tatapan penuh semangat. Para siswa biasa di akademi semuanya berada di alam transenden. Kekaisaran Bumi Tengah memang benar-benar Kekaisaran Bumi Tengah. Seperti yang diharapkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tempat kecil. Jika penampilan mereka hari ini cukup luar biasa dan menarik perhatian kedua tokoh penting ini, mereka akan mampu terbang ke dahan-dahan dan berubah menjadi burung phoenix. Untuk sesaat, para murid inti yang akan berpartisipasi dalam upacara kebangkitan naga semuanya bersemangat, dan antusiasme mereka belum pernah terjadi sebelumnya. Upacara resmi dimulai. Semua murid inti, silakan keluar.
Pemimpin Sekte Wang Yuezi terbatuk 2 kali, dan suaranya yang menggelegar menggema di seluruh lapangan latihan. Seketika itu juga, para murid inti melangkah keluar dari kerumunan dan berbaris membentuk formasi persegi. Di barisan paling depan, ada seorang wanita muda yang menawan mengenakan gaun putih. Dia berdiri di sana, dan terlepas dari apakah itu penampilannya yang sempurna atau sosok tubuhnya yang mengesankan, semuanya menarik perhatian orang banyak. Di belakangnya, seorang pria muda berusia 20-an memperlihatkan senyum getir dan dengan sengaja mundur selangkah. Lei Wenbai adalah murid utama Sekte Wuchen selama 3 tahun berturut-turut. Menurut aturan, kakak senior tertua dari tahun sebelumnya harus berdiri di depan. Namun, situasi tahun ini istimewa. Aura Ye Qingxuang terlalu menyilaukan, dan tidak diketahui berapa banyak tokoh penting yang datang untuknya. Karena itu, dia dengan sadar mundur selangkah. Apakah itu fisik Sein bela diri yang dirumorkan? Dia memang seperti giok yang belum dipoles. Hampir semua tokoh penting di mimbar penonton menatap Ye Qingxuang dan mengangguk berulang kali. Tao Yu terus memandang kedua guru dari Akademi Bela Diri Sejati dengan gugup. Melihat bahwa mereka juga sangat puas dengan Ye Qingxuang, dia akhirnya sedikit tenang. Hanya 2 orang di anjungan pengamatan yang memiliki pandangan berbeda. Salah satunya adalah Lu Yichen, yang berdiri di belakang pemimpin Sekte Awan Ungu. Sepasang matanya yang indah dan penuh semangat menyapu formasi persegi itu, dan dia dengan cepat memperhatikan pemuda kesepian berpakaian hitam yang berdiri di ujung paling luar. Apakah itu dia, Gu Chen? Matanya dipenuhi keraguan. Hari ini, dia telah memohon kepada ayahnya untuk membawanya ke sini untuk menyaksikan upacara tersebut, dan semua itu demi dermawan yang pernah dia temui di hutan terlarang. Di antara semua murid inti Sekte Wuchen, dia langsung mengenali pemuda berpakaian hitam itu dan merasa bahwa dia sangat familiar. Namun, hari itu, pihak lain tampak lusuh dan kotor, sedangkan pemuda di depannya sangat tampan. Kontrasnya terlalu besar, dan dia sedikit ragu. Bab 28. Saat Lu Yichen mengamati Gu Chen juga mengamati orang-orang di anjungan pengamatan. Saat melihat wajah cantik Lu Yichen, dia terkejut sejenak, lalu tersenyum padanya. Itu dia, sepertinya dia berhasil. Lu Yichen yakin bahwa pemuda tampan itu adalah Gu Chen, dan dia ikut berbahagia untuknya. Karena dia ada di sini, itu berarti pengalaman hidup dan matinya telah membuahkan hasil, dan dia sangat percaya diri tentang pertempuran hari ini. Pada saat itu, hati Lu Yichen dipenuhi dengan antisipasi. Sepertinya upacara naga bangkit hari ini akan sangat menarik. Anak itu, apakah dia benar-benar sudah sadar? Di ujung anjungan pengamatan, Tetua Namong membuka matanya dan bergumam sendiri. Dia menatap Gu Chen dengan ekspresi yang rumit. Langsung saja ke intinya, hari ini adalah kesempatan terbaikmu untuk tampil. Manfaatkan sebaik-baiknya. Pagoda Lubang Naga yang bangkit. Pemimpin faksi Wang Yuezi memberikan pengantar singkat. Begitu dia selesai berbicara, tanah di tempat latihan mulai bergetar, dan sebuah pagoda kecil yang indah muncul dari tanah. Setiap tahun, upacara kebangkitan naga dibagi menjadi 3 babak. Babak pertama adalah untuk memperbaiki lubang-lubang, babak kedua adalah untuk menguji kekuatan palu, dan babak ketiga adalah untuk membandingkan catatan tentang keterampilan bela diri. Tujuan upacara naga bangkit adalah untuk memilih murid-murid dengan potensi terbesar. Apa cara paling sederhana untuk menilai potensi seorang murid inti? Tentu saja, itu berdasarkan jumlah titik akupuntur yang berhasil dibuka. Di benua Kunlun, esensi kultivasi adalah transendensi tubuh fisik yang berkelanjutan, dan jumlah titik akupuntur yang terbuka secara langsung menentukan potensi masa depan seorang kultivator. Jumlah harta karun yang digali dari tubuh manusia menandakan masa depan yang cerah. Sekte Wuchen menyediakan sejumlah besar sumber daya kultivasi kepada murid-murid inti setiap tahunnya, dan sekarang saatnya untuk menguji hasilnya. Lakukan pemeriksaan pagoda lubang naga yang bangkit secara berurutan. Wenbai, kau yang memimpin. Kakak tertua dari para murid inti, Lei Wenbai, mengangguk dan melangkah keluar dari kerumunan. Dia tampak sedikit gugup, tetapi hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh gurunya. Jika dia tampil baik di ronde pertama, itu sudah cukup untuk meninggalkan kesan pada para tamu terhormat dari sekolah bela diri sejati. Meskipun mereka datang ke sini untuk Ye Qingxuang, selama dia tampil dengan baik, masih ada kemungkinan dia diterima di sekolah bela diri sejati. Lei Wenbai dengan cepat tiba di depan pagoda lubang naga yang bangkit dan mendongak. Terdapat total 200 batu penahan yang tertanam di badan pagoda, dan terdapat alur pada platform batu di depan pintu pagoda. Selama seseorang meletakkan tangannya ke dalam alur dan menyuntikkan sedikit energi elemental, pagoda penstabil lubang naga bangkit akan secara otomatis mendeteksinya dan menganalisis jumlah total lubang yang telah dibuka. Lei Wenbai menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya. Telapak tangannya sedikit gemetar. Meskipun dia sudah mengetahui kekuatannya sendiri, hari ini adalah hari yang sangat penting, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki banyak pikiran liar dan khayalan. Xiao Chen meletakkan telapak tangannya di alur tersebut dan menyalurkan energi asalnya ke dalamnya. Di hadapan kerumunan orang, batu fiksasi di pagoda perlahan menyala satu persatu. 7 kristal, 8 kristal, 9 kristal. 9 lampu yang menyala berarti bahwa 9 lubang dasar telah dibuka, dan itu sangat mudah bagi kakak tertua dari Sekte Dalam. Hampir tanpa jeda, batu fiksasi menyala terus-menerus, dan tak lama kemudian, jumlahnya menjadi lebih dari 20. Banyak murid di lapangan latihan mulai berseru, tetapi para petinggi di anjungan tetap tenang.
Ketika jumlah total lilin yang menyala melebihi 30, para pemimpin sekte dari ke-13 sekte itu menganggukkan kepala mereka. Tingkat kekuatan ini dianggap cukup bagus di prefektur Fenglin. Jumlah batu fiksasi yang menyala akhirnya berhenti di angka 39. Wajah Lei Wenbai memerah, dan dia mencoba untuk menembus angka 40, tetapi sayangnya dia tidak berhasil. Dia sedikit kecewa dan tanpa sadar menoleh untuk melihat ke arah anjungan pengamatan. Dia hampir membuka 40 lubang. Para guru, muridku ini pasti cukup hebat, kan? Pemimpin sekte Wang Yuezi tanpa malu-malu merekomendasikannya kepada dua guru di Akademi Bela Diri Sejati. Wanita berbaju hijau, Su Yun, tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun, dan Wu Mo yang berjubah ungu tampak tanpa ekspresi. Wang Yuezi langsung merasa canggung. Dia tahu bahwa mereka berdua tidak terlalu menghargai Lei Wenbai. Lei Wenbai juga memperhatikan reaksi kedua tokoh besar itu. Ia sangat kecewa dalam hatinya dan berjalan turun dari panggung dengan lesu. Tak lama kemudian, para murid inti naik ke panggung satu persatu. Sebagai kakak tertua selama 3 tahun terakhir, bakat dan kekuatan Lei Wenbai tak tertandingi. Dibandingkan dengannya, penampilan yang lain sungguh sangat buruk. Beberapa murid inti menyalakan beberapa batu fiksasi, tetapi mereka jelas masih berada di tingkat 8 alam tubuh fisik. Yang lebih baik hanya menyalakan lebih dari 10. Hal ini sangat normal di tahun-tahun sebelumnya, dan penampilan mereka tahun ini pun sudah cukup baik. Namun, dengan kedatangan tamu-tamu terhormat dari Akademi Bela Diri Sejati hari ini, hal itu tampak sedikit kurang maksimal. Wu Mo yang berjubah ungu memandang batu fiksasi yang menyala, dan raut ketidaksabaran perlahan muncul di wajahnya. Kapan fisik Sein bela diri akan muncul? Sebenarnya, mereka hanya berada di sini hari ini untuk mendapatkan fisik suci bela diri, dan mereka tidak memiliki harapan apapun terhadap murid-murid sekte Wu Chen lainnya. Menurutnya, kemampuan para murid yang naik ke panggung itu sangat buruk hingga membuat bulu kuduk orang merinding. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan standar orang biasa di Kekaisaran Bumi Tengah. Jika memungkinkan, mereka bisa langsung menguji fisik Ye Qingxuang dan membawanya pergi. Mengapa mereka perlu bersosialisasi begitu banyak? Guru Wu, kenapa terburu-buru? Lihat saja. Guru Su Yun angkat bicara saat itu. Ia berbicara dengan lembut dan sopan, dan barulah kemudian Wang Yuezi yang canggung, yang tidak tahu harus bereaksi seperti apa, merasa canggung. Tak lama kemudian, hampir semua murid inti menyelesaikan ujian mereka, dan hanya tersisa 2 orang yang belum naik ke atas. Salah satunya tentu saja Ye Qingxuang, dan yang lainnya adalah Gu Chen. Tindakan yang begitu mencolok itu langsung memicu diskusi di antara para murid di lapangan latihan. Hah, Gu Chen itu masih saja tidak mau mengikuti ujian. Apa dia tidak tahu bahwa akan sangat memalukan jika mengikuti ujian di sebelah Ye Qingxuang? Cek, kau mungkin tidak tahu ini, tapi 1 atau 2 bulan yang lalu, ada desas-desus di sekte bahwa Gu Chen akan mengalahkan Ye Qingxuang dalam upacara naga bangkit. Apakah itu mimpi orang bodoh? Meskipun ku dengar dia bisa masuk sekte dalam dari sekte luar dalam waktu yang sangat singkat, membuka titik akupuntur membutuhkan waktu paling lama untuk dikumpulkan. Dia sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Dia juga orang yang menyedihkan. Kudengar mereka berdua awalnya bertunangan, tapi Ye Qingxuang mungkin tidak menginginkannya karena dia pikir bakatnya tidak cukup bagus. Itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu karena marah. Diskusi di antara para murid tak ada habisnya. Kemunculan mantan pasangan tunangan, dengan bau mesiu, sudah menjadi topik yang sangat menarik. Bahkan para petinggi di tribun penonton pun memperhatikan diskusi semacam ini. Apakah pemuda itu dan si fisik suci bela diri bertunangan? Su Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Pandangannya tertuju pada Gu Chen, dan dia hanya merasa bahwa Gu Chen adalah seorang pemuda tampan yang tampak sangat bersemangat. Tidak lagi, Gu Chen itu tidak berguna. Bagaimana mungkin dia layak mendapatkan Qingxuang? Tetua Agung itu menjawab dengan cemas, sambil merasa sedikit marah di dalam hatinya. Para murid ini sungguh keterlaluan. Mengapa mereka membicarakan hal ini pada saat seperti ini? Gu Chen itu bahkan lebih tercela. Dia sengaja tidak mengikuti ujian dan ingin mengikat dirinya dengan Qingxuang. Jika noda ini memengaruhi penerimaan Ye Qingxuang ke Akademi Bela Diri Sejati, itu akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Wu Chen. Bab 29. Sampah. Su Yun terkejut. Tetua pertama buru-buru memberitahunya tentang bagaimana Gu Chen tidak mampu mengembangkan energi asalnya bahkan setelah bergabung dengan Sekte selama 2 tahun. Ternyata ada seseorang yang tidak bisa mengembangkan energi asal bahkan setelah 2 tahun berlatih. Gurun Timur memang benar-benar Gurun Timur. Wu Mo, yang berada di samping, langsung tertawa terbahak-bahak ketika mendengar hal itu. Kata-katanya penuh dengan diskriminasi. Banyak orang marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Begitu, jarak antara dia dan tubuh bijak bela diri terlalu besar. Jika dia cukup pintar, dia seharusnya menyadari kenyataan dan memperlakukan dirinya sendiri dengan lebih baik. Su Yun menghela napas menyesal. Dia bersimpati dengan keadaan pemuda itu. Wajah Ye Qingxuang menjadi dingin ketika dia melihat semua orang membicarakan dirinya dan Gu Chen. Hari ini terlalu penting baginya. Jika memungkinkan, dia tidak ingin terpengaruh oleh rumor buruk. Namun, Gu Chen tidak tahu apa yang baik untuk dirinya. Dia masih belum mau naik pangkat. Dia jelas-jelas menentangnya. Dia memikirkannya sejenak lalu berjalan langsung menuju Gu Chen. Pemandangan ini menarik perhatian semua orang. Gu Chen juga menyadarinya dan tanpa sadar menyipitkan matanya.
Gu Chen, aku tidak menyangka kau akan terlalu percaya diri. Kau sengaja bertahan sampai akhir untuk bertarung denganku. Dia berkata terus terang, rasa jijik di wajahnya terlihat jelas. Mungkin kau pikir kau punya kesempatan untuk mengalahkanku, tapi kau tidak tahu betapa kuatnya aku. Kau tidak mengerti, tubuh petapa bela diri bukanlah sesuatu yang bisa kau bandingkan. Perhatikan baik-baik, aku akan naik sekarang dan menghancurkan semua fantasimu. Jika kamu bisa menerima kenyataan, kamu bisa pergi setelah aku bertindak. Mari kita jaga harga diri masing-masing. Ye Qingxuang bagaikan burung merak yang angkuh. Ia berjalan menuju pagoda lubang naga yang bangkit setelah berbicara. Gu Chen sedikit terkejut, dia mencibir ketika menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tidak sengaja tinggal sampai akhir, atau lebih tepatnya, dia tidak mengharapkannya. Matanya tertuju pada 200 batu fiksasi di pagoda lubang naga yang bangkit. Apakah jumlah ini cukup baginya untuk menggunakan kekuatan penuhnya? Dia tidak menyangka Ye Qingxuang akan begitu percaya diri saat dia memikirkan hal ini. Dia sama seperti biasanya. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa mampunya dia. Seberapa kuatkah tubuh suci bela diri itu? Gu Chen mengangkat kepalanya dan memperhatikan saat Ye Qingxuang menekan tangannya yang ramping seperti giok ke alur tersebut, dan batu-batu penstabil menyala satu persatu. Dari semua murid sekte dalam yang telah diuji sebelumnya, Lei Wenbei memiliki performa terbaik. Dia telah membuka 39 lubang. Saat ini, jurus bela diri legendaris akhirnya akan muncul. Semua orang menantikannya. Bahkan kedua guru dari Akademi Bela Diri Sejati pun menonton dengan penuh perhatian. 39 batu fiksasi menyala dalam sekejap mata, dan mereka naik dengan kecepatan yang mencengangkan. Teriakan peringatan terus-menerus bergema di lapangan latihan. Seperti yang diharapkan dari Ye Qingxuang, barisan ini sangat menakutkan. 70, 80, 90. Yang membuat semua orang tercengang adalah jumlah batu fiksasi apertur dengan cepat mencapai 90 sebelum secara bertahap melambat. Apakah kamu akan mencetak lebih dari 100? Betapa menakutkannya potensi itu. Di atas panggung, para pemimpin sekte dari ke-13 sekte semuanya menunjukkan ekspresi iri di wajah mereka. Mereka tahu bahwa tubuh bijak bela diri itu kuat, tetapi mereka tidak menyangka akan sekuat ini. Seharusnya orang tahu bahwa kemampuan Lei Wenbei sangat luar biasa di sekte masing-masing, tetapi Ye Qingxuang ini telah mengalahkannya berkali-kali. Jumlah total batu fiksasi yang menyala akhirnya melebihi 100, dan berhenti di batu ke-108. 108 lubang telah dibuka. Banyak orang terkejut. Bakat macam apa ini? Itu terlalu menakutkan. Kita harus tahu bahwa orang biasa membutuhkan beberapa tahun untuk membuka sebuah lubang, dan Ye Qingxuang ini baru berusia 16 tahun, tetapi dia sudah mencapai level ini. Semua ini bisa dikaitkan dengan fisik istimewanya. Bakatnya sungguh menakutkan. Lumayan, ini memang tubuh petapa bela diri. Untuk pertama kalinya, kedua guru dari Akademi Bela Diri Sejati itu menunjukkan ekspresi puas di wajah mereka, dan mata mereka dipenuhi kegembiraan seolah-olah mereka telah menemukan harta karun. Tetua Agung itu menyeringai lebar. Tampaknya dia telah berhasil masuk ke Akademi Bela Diri Sejati. Dia sangat bangga dengan bakat muridnya. Semua orang bersorak gembira atas bakat Ye Qingxuang, kecuali dua orang yang menunjukkan rasa jijik. Selisihnya terlalu besar. Di anjungan pengamatan, Tetua Namong menggumamkan beberapa kata. Di lapangan latihan, Gu Chen memandang kerumunan yang antusias, terutama ekspresi para guru Akademi Bela Diri Sejati di atas panggung. Dia telah membuat penilaian tentang kemampuannya sendiri. Siapa sangka Ye Qingxuang dan aku ternyata berasal dari dua dunia yang berbeda. Dia bergumam, lalu melangkah menuju menara lubang naga yang bangkit. Saat itu, Ye Qingxuang menerima tatapan terkejut dari semua orang, dan berjalan turun dari panggung. Namun, ketika dia melihat Gu Chen datang, matanya yang cerah tak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi dengan rasa dingin. Gu Chen, sudah sampai sejauh ini, apakah kau masih tidak mau menyerah? Jika kau menerima ujian ini, pada akhirnya kita berdua akan kehilangan muka. Atau memang ini niatmu sejak awal? Nada bicaranya sangat buruk. Apapun yang terjadi, Gu Chen adalah mantan tunangannya. Jika dia tampil buruk di atas panggung, orang lain juga akan menertawakannya. Dia hanya berharap Gu Chen akan menghilang sepenuhnya, dan kembali ke kota Tiannan untuk menjadi orang biasa. Semakin tidak terkenal dia, semakin sedikit orang yang akan mengingat hubungan mereka. Ye Qingxuang, sejak lama aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Gu Chen menatapnya dengan dingin. Ada apa? Ye Qingxuang menunjukkan ketidaksabarannya. Mungkinkah Gu Chen ingin menyatakan perasaannya padanya sekarang? Kamu terlalu sombong. Gu Chen mengumpat, melewati Ye Qingxuang, dan melangkah menuju platform batu. Dia menekan satu tangannya pada celah batu itu, dan mengaktifkan energi spiritualnya. Weng! Di bawah tatapan para penonton, 200 batu fiksasi menyala satu persatu. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Ye Qingxuang. Dari dasar menara hingga puncaknya, deretan batu fiksasi bersinar terang, seperti bintang-bintang terang di langit malam. Dalam waktu yang sangat singkat, ke-200 batu fiksasi itu semuanya bersinar dengan cemerlang. Tiba-tiba, kerumunan yang tadinya bersorak untuk Ye Qingxuang menjadi tenang, dan menatap menara lubang naga yang bangkit dengan mata terbelalak. Di anjungan pengamatan, kedua guru Akademi Bela Diri Sejati tiba-tiba berdiri, wajah mereka dipenuhi keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Tetua Agung itu tampak seperti baru saja menelan lalat, dan terdiam tanpa kata. Mungkinkah?
Ye Qingxuang merasakan keheningan yang tiba-tiba itu, dan menoleh dengan ekspresi serius. Hanya dengan sekali lihat, wajahnya langsung pucat pasi. Kedua ratus batu fiksasi itu semuanya menyala, dan cahaya yang mereka pancarkan jauh lebih kuat daripada yang pernah ia pancarkan sebelumnya, hampir membutakan matanya. Mustahil. Dia memandang semuanya dengan tak percaya, dan seluruh lingkungan sekolah memiliki pikiran yang sama dengannya. Retak, retak. Pada saat itu, setelah 200 batu fiksasi terus bersinar terang, permukaannya mulai retak, dan suara retakan pun terdengar. Semuanya hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah, seolah-olah hasil uji coba telah jauh melampaui batasnya, dan cahaya yang menyilaukan itu pun berhenti. Pada saat itu, Gu Chen perlahan menarik tangannya, dan dengan tenang berkata kepada Ye Qingxuang. Fisik marsial Sage biasa-biasa saja. Bab 30. Seluruh tempat itu hening saat mereka menatap pagoda lubang naga bangkit yang hancur dengan terkejut. Kedua ratus batu orifis semuanya menyala. Hal seperti ini belum pernah terjadi sejak upacara naga bangkit Sekte Wuchen. Orang yang menciptakan keajaiban ini adalah Gu Chen, yang selama ini diremehkan oleh semua orang. Dibandingkan dengannya, 108 batu yang dipasang oleh jurus bela diri Ye Qingxuang tampak kalah dan lemah. Apakah ini sampah yang kamu bicarakan? Su Yun menatap tetua agung dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Kedua ratus batu lubang itu menyala, dan ini mungkin bukan batasnya. Bahkan di Kekaisaran Pusat, tempat banyak jenius berada, tidak banyak yang bisa melakukan ini, gumam Wu Mo. Wu Mo bergumam, wajahnya memerah. Dia baru saja mengejek tingkat kultivasi benua timur. Dia tidak menyangka orang yang baru saja dia ejek itu akan menamparkan wajahnya. Tetua agung tercengang dan tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ketua sekte dan para pemimpin sekte lainnya pun tidak lebih baik. Mereka hanya merasa bahwa hal itu terlalu sulit dipercaya. Ini buruk. Pagoda lubang naga yang bangkit harus dihancurkan. Qingxuang memiliki fisik petapa bela diri, dan Gu Chen itu bukan apa-apa. Bagaimana mungkin dia lebih kuat darinya? Setelah sekian lama, tetua agung berkata dengan bersemangat, suaranya agak keras. Rusak. Ketika kata-kata ini sampai ke telinga semua orang, mereka tak kuasa menahan diri untuk menundukkan kepala dan merenung. Bukan hal yang mustahil, karena semua batu lubang di pagoda lubang telah hancur setelah Gu Chen melakukan aksinya. Memang tampaknya demikian. Jadi pagoda orifis itu rusak. Itu membuatku takut. Astaga, aku benar-benar mengira kakak Ye telah kalah. Terjadi kehebohan di lapangan latihan. Dibandingkan dengan kebenaran yang mengejutkan, kata-kata tetua agung lebih meyakinkan. Keributan itu membuat Ye Qingxuang, yang tadinya pucat, tersadar. Dia menatap Gu Chen dalam-dalam. Tadi kau hanya beruntung. Ronde berikutnya akan menjadi penentu. Kau akan menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Ia kembali percaya diri dan berbalik untuk pergi, tetapi langkah kakinya jelas sedikit terburu-buru. Rusak. Gu Chen tersenyum tipis sambil mendengarkan berbagai keraguan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah itu rusak atau tidak, mereka akan mengetahuinya sebentar lagi. Baiklah semuanya, tenang. Mari kita mulai ronde berikutnya. Ketua Sekte Wang Yuezi muncul dan dengan cepat meredam keributan para murid sambil mengumumkan sesuatu. Bumerang tanpa suara atas. Upacara akhirnya kembali normal. Sebanyak 12 murid bergandengan tangan dan berjuang membawa lonceng berwarna coklat saat mereka berjalan menuju lapangan latihan. Pada ronde kedua, Hammer Sound Test, sederhananya, itu adalah kompetisi kekuatan. Semakin besar potensi tubuh fisik seseorang, semakin menakutkan kekuatan yang akan dimilikinya. Tujuan dari babak kedua sebenarnya sama dengan babak pertama, yaitu untuk menyaring murid-murid yang memiliki potensi terbesar. Saat ini, setelah babak pertama kompetisi, hampir 3/4 murid sekte dalam telah tereliminasi, dan 10 murid sekte dalam teratas siap untuk muncul. Lonceng bumerang tanpa suara terbuat dari logam khusus. Lonceng ini sangat berat dan dapat digunakan untuk menilai kekuatan seseorang secara akurat. Dalam keadaan normal, pukulan dengan kekuatan 10.000 jin hanya dapat membunyikan bumerang tanpa suara sekali saja. Semakin dahsyat kekuatannya, semakin sering lonceng itu akan berbunyi. Ke-12 murid itu dengan susah payah membawa bumerang tanpa suara ke lokasi semula menara lubang naga yang bangkit. Babak kompetisi ini telah resmi dimulai. Karena banyak orang yang telah tereliminasi, proses kompetisi kali ini jauh lebih cepat. Gu Chen mundur ke tepi, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan menatap murid-muridnya dengan dingin. Dia telah menjadi pusat perhatian. Meskipun sebagian besar orang merasa bahwa menara lubang naga bangkit hanyalah sebuah kecelakaan, sebagian kecil dari mereka merasa bahwa itu bukan kecelakaan. Mereka memandangnya dengan hormat dan penuh harapan. Apakah menara orifis benar-benar rusak? Ketua Sekte Wang, Tetua Tao, kualitas barang-barang di sini benar-benar buruk. Di tribun penonton, Wu Mo yang mengenakan jubah ungu mengejek dengan dingin. Wajah Wang Yuezi tampak sangat canggung. Ia ingin mengatakan bahwa menara lubang naga bangkit akan diperiksa sebelum digunakan, sehingga tidak boleh rusak. Namun, ia tidak dapat membantah perkataan Tetua Agung Tao Yu. Akan sangat bagus jika alat itu tidak rusak. Dengan begitu, sekolah bisa merekrut seorang jenius lainnya. Su Yun menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Hampir semua orang setuju dengan kata-kata Tetua Agung. Ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Lagi pula, bakatnya cukup kuat untuk menghancurkan pagoda lubang naga yang naik. Ini terlalu mengejutkan. Ini tidak rusak. Ini pasti benar.
Di belakang pemimpin Sekte Awan Ungu, Lu Yichen bergumam pelan dan mengepalkan tinjunya. Mata indahnya tertuju pada Gu Chen, yang berada di lapangan latihan, dengan kekaguman di matanya. Hanya dia yang tahu seberapa besar usaha yang telah dia curahkan untuk hari ini. Bahkan sekarang, ketika dia memikirkan bekas luka di sekujur tubuhnya, dia merasa terkejut. Yi Chen, apakah itu pemuda yang menyelamatkanmu? Ketua Sekte Lu Yonghao bertanya dengan suara rendah. Lu Yichen mengangguk dengan berat. Tidak mudah, sepertinya ronde kedua patut dinantikan. Dia menghela napas. Dong, dong, dong. Lei Wenbai meninju, dan lonceng pengembalian suara jernih bergetar, berdering 3 kali berturut-turut. Seperti yang diharapkan dari kakak Lei, satu pukulannya memiliki kekuatan 30.000 kati. Banyak murid berseru. Sebelum kakak senior Lei bergerak, banyak murid di lapangan bahkan tidak bisa membunyikan lonceng kembali sekalipun. Seorang kultivator fisik alam ke-9 biasa akan beruntung jika memiliki kekuatan 10.000 kati. Ada banyak yang sedikit lebih lemah. Namun, kekuatan kakak senior Lei telah meningkat 3 kali lipat. Jelas sekali bahwa dia telah mengerahkan banyak usaha. Senyum Lei Wenbai semakin lebar saat mendengarkan pujian dari orang-orang di sekitarnya. Dia menatap Ye Qingxuang dengan penuh harap. Meskipun adik Ye memiliki fisik bijak bela diri, dia tetaplah seorang pria. Dia juga telah mengerahkan banyak usaha untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Dia tidak mungkin tertinggal darinya dalam aspek ini, bukan? Jika dia tampil lebih baik darinya di ronde ini, dia bahkan mungkin akan diakui oleh para guru dari Akademi Seni Bela Diri Sejati. Sembari memikirkan hal ini, dia melirik Gu Chen di kejauhan. Pemuda ini telah membuatnya sangat takut. Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan menghadapi Clear Sound Return Bell. Setelah Lei Wenbai bergerak, orang-orang di belakangnya tidak berkinerja sebaik dia. Bahkan, selisihnya cukup besar. Tak lama kemudian, hanya tersisa 2 orang yang belum mengambil langkah mereka. Kedua orang ini adalah orang-orang yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang. Ini Gu Chen dan Ye Qingxuang lagi. Aku penasaran apakah Gu Chen bisa menciptakan keajaiban lain kali ini. Cek, apa kau pikir lonceng pengembalian suara jernih akan rusak kali ini? Keberuntungannya telah berakhir. Kerumunan itu terlibat dalam diskusi yang sengit. Ada berbagai macam pendapat. Wajah Ye Qingxuang sedingin es. Dia melirik Gu Chen dan langsung berjalan menuju lonceng. Gu Chen, perhatikan baik-baik. Keberuntungan tidak akan berpihak padamu kali ini. Dia bergumam. Dia meningkatkan ki-nya, mengerahkan kekuatannya, dan melayangkan pukulan. Posturnya selembut air yang mengalir, memperlihatkan kepahlawanan unik seorang wanita. Ledakan. Saat dia melayangkan pukulan, dasar lonceng pengembalian suara jernih sedikit terangkat dari tanah. Lonceng itu bergoyang dengan sangat hebat.